Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Istri 100 kg. Sekarang kita memasuki part ke-42. Tiara, nanti gaunnya di bagian ini dihiasi sama kerutan sama dilengkapi file berarti ya? Ujarku lagi sambil menunjuk ke layar laptop. Oke siap Mbak Ayu, itu aja? Tanyanya lagi yang kubalas dengan anggukan. Setelah selesai, akhirnya kami memutuskan untuk segera pulang karena nanti malam Danis harus mengurus kliniknya. Saat sudah keluar dari pintu butik, tiba-tiba Danis menghentikan langkahnya. Dia menatap lurus ke arah depan. Ada seorang laki-laki paruh baya di sana sedang menghisap rokoknya sambil mengamati kami berdua. Ayah, lirih Danis pelan namun masih bisa aku dengar. Itu ayah kamu? Tanyaku memastikan, tapi Danis memilih abai dengan pertanyaanku. Wajahnya seperti orang panik. Aku kembali melirik laki-laki yang berada di depan kami, kemudian melihat lagi ke arah Danis. Ayah, ucap Danis lagi lalu menggandeng tanganku menuju laki-laki yang dia sebut ayah. Danis dengan sigap menyalami tangan ayahnya, lalu aku pun ikut melakukan hal yang sama dengan Danis. Ayah ngapain kesini? Tanya Danis lagi. Tidak ada gurat senyum atau ramah di wajah ayah Danis. Aku jadi sangat canggung sekarang. Mau nyelidikin gadis ini? Jawab laki-laki itu ketus. Deg, menyelidiki aku? Untuk apa? Pertanyaan itu urung aku tanyakan. Biarlah nanti jika sudah berdua dengan Danis, akan aku minta semua penjelasan. Aku harus bisa bersikap tenang dan biasa saja. Mungkin ayah Danis sedang mengujiku. Ayah bercanda kan? Ya udah yuk kita makan dulu, mumpung ayah di sini. Ajak Danis sambil tertawa, menetralkan suasana canggung. Ayah tidak bercanda. Ketus ayah Danis lagi yang semakin membuatku salah tingkah. Danis menggaruk tengkuknya. Aku yakin bukan karena gatal, hanya saja karena bingung harus berbuat apa. Om mau tahu tentang saya? Tanyaku membuka suara. Sebenarnya aku gugup, hanya saja rasa itu harus kutepis saat ini. Iya, kamu Ayu? Tanyanya sambil menunjukku dengan dagu. Iya om, saya Ayu. Jawabku cepat. Sekilas dia melirik ke arah Danis, lalu tersenyum sinis. Aku tidak mengerti mengapa mereka bukan seperti ayah dan anak. Kalau begitu ayah pamit dulu. Kapan-kapan nanti kita makan-makan. Ucap ayah Danis kemudian naik ke mobil miliknya dan pergi. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Danis. Dia hanya termenung melihat mobil ayahnya yang kini sudah tak lagi terlihat. Danis, aku memanggil Danis sambil menepuk bahunya pelan hingga akhirnya dia sadar dari lamunannya. Iya, ayo kita pulang. Ajak Danis lalu melangkah ke arah mobil. Aku hanya mengikuti langkahnya dari belakang. Kenapa kamu bohong? Tanyaku saat kami sudah di dalam mobil. Bohong apa? Tanya Danis sambil melirikku sekilas. Kemudian fokusnya kembali ke jalan. Kamu gak pernah bilang kalau masih ada ayah. Ujarku kesal. Bukannya takut karena sudah ketahuan berbohong, Danis malah terkekeh melihat tingkahku yang seperti mengintimidasi. Aku hanya belum cerita, bukan bohong. Sama aja. Harusnya kamu cerita, biar aku gak canggung kayak tadi, sangkalku. Iya, maaf. Karena aku pikir itu tidak terlalu penting, jawab Danis menjelaskan. Tidak terlalu penting? Itu ayah kamu loh, sanggahku kesal. Bagaimana bisa seorang anak menganggap ayahnya tidak penting? Danis terlihat menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan, seperti seseorang yang sedang memiliki beban berat. Kami tinggal terpisah, dan aku juga tidak pernah dianggap anak dulu. Jelas Danis. Aku memilih diam, mendengarkan cerita yang keluar dari mulut Danis. Ayah dan ibuku bercerai ketika kami masih kecil. Ayah lebih memilih tinggal bersama dengan istri mudanya. Dan sekarang ayah kembali menghubungi karena ingin aku melanjutkan usahanya di sana. Bersama istri mudanya, ayah hanya memiliki satu orang putri. Itu pun mungkin bukan anaknya.
Danis tersenyum miris ketika menceritakan masa lalunya yang pahit. Aku sungguh tidak tahu jika hidup Danis begitu rumit. Karena selama ini dia begitu ceria seakan tidak pernah menanggung beban. Terus kamu mau? Tanyaku sambil melihatnya. Ya enggak lah, aku nggak mau ninggalin kamu di sini. Jawab Danis. Refleks bibirku terangkat. Ada bahagia di hati ini ketika Danis berkata seperti barusan. Aku tahu ayah bakalan marah, tapi biarlah. Toh selama ini ada atau tanpa adanya dia, kami masih bisa tertawa dan bahagia. Selama masih ada ibu dan kamu, hidupku sempurna. Ucapnya lagi. Terima kasih, ucapku sambil tersenyum. Aku akan belajar mencintai kamu, Danis. By the way, kamu mau beli apa? Mumpung kita masih di luar. Tanya Danis saat kami sudah di pertengahan kota. Aku mau beli snack sama sesuatu deh. Kamu berhentinya di minimarket aja ya. Ucapku sambil menunjuk salah satu minimarket dekat jalan. Sesuatu itu apa? Tanya Danis sambil memarkir mobilnya. Ada deh, ujarku seraya keluar dari mobil. Sebenarnya aku mau beli pembalut, tapi tidak mungkin aku mengatakannya pada Danis. Aku langsung masuk ke dalam minimarket tanpa menunggu Danis. Biar saja dia mengikuti dari belakang. Sebaiknya aku kerak pembalut dulu, karena kalau cemilan aku bisa memilihnya dengan Danis. Ternyata di dalam lumayan ramai pembeli. Karena ini akhir tahun, jadi banyak barang yang sedang ada diskon, terutama seperti popok bayi. Aku tahu karena popok bayi bersebelahan dengan pembalut wanita. Saat sedang mengambil beberapa pembalut, aku seperti mendengar suara Mas Adam, tetapi aku tidak berani untuk melihat ke belakang. Maaf mas, popok bayi yang paling bagus yang mana ya? Soalnya anak saya sering iritasi. Dek, anak. Mas Adam punya anak. Aku tidak mungkin salah dengar. Aku juga tidak mungkin salah orang. Itu Mas Adam. Tapi siapa anak yang dia maksud? Ini produk yang paling bagus mas. Karena ini khusus untuk bayi yang sering iritasi. Jawab pelayan toko. Aku hanya bisa menelan ludah yang terasa kering. Jujur aku penasaran dengan anak yang dimaksud oleh Mas Adam. Ya udah mas, makasih ya. Ucap Mas Adam lagi. Mbak, maaf, permisi itu pembalutnya jatuh. Ucap mas-mas yang tadi, dia pelayan di sini. Oh, maaf saya nggak sengaja. Ucapku mengambil beberapa pembalut yang jatuh karena tersenggol olehku. Ayu, tiba-tiba Mas Adam memanggilku. Seketika aku melihat ke arahnya. Padahal aku tidak ingin bertemu dengannya dalam situasi seperti ini. Mas Adam, kamu ngapain kesini? Tanya Mas Adam. Ini aku mau belanja mas. Kamu beli popok untuk siapa? Akhirnya pertanyaan itu lolos dari mulutku. Ingin rasanya merutuki diri sendiri. Untuk apa coba aku kepo? Ini untuk Ayu, Adam. Kami seketika menoleh. Ternyata Danis melihat kami berdua sedang bicara. Wajahnya tampak tidak senang. Kamu kesini sama Danis? Tanya Mas Adam padaku. Iya mas, jawabku singkat. Udah sayang, mau belanja apa lagi? Tanya Danis menggandeng tanganku. Dia juga memanggilku sayang. Aku tahu itu sebagai bentuk peringatan pada Mas Adam agar kami tahu batasan. Udah, ya udah yuk. Duluan ya Dam. Danis melambai ke arah Mas Adam yang melihat kami tanpa berkedip. Entah apa yang Mas Adam pikirkan. Tetapi pikiranku masih tertuju pada Mas Adam. Apakah dia sudah menikah lagi dengan seorang janda dan punya anak? Atau dia mengadopsi anak?